Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Adiza Nisa Wahab, NIM I0111912282. Saya dari kelas B1 Ilmu Bahan Pakan Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Bahan Pakan dengan dosen pengampu Ibu Jamila SPT MSI. Sedikit info, Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat dengan topografi wilayah yang beragam, yakni pada posisi selatan merupakan pesisir daratan dan pada posisi utara merupakan pegunungan. Sumber daya genetik yang ada di Kabupaten Polewali Mandar cukup bervariasi, yakni tanaman pangan yang telah dikembangkan dan memiliki nilai ekonomi. Mary atau DOD, Day Old Chicken, merupakan bebek yang baru menetas. Dari referensi yang saya dapatkan yang lain, bahwa Mary sering disebut sebagai anak itik. Di daerah Polewali Mandar sendiri, komoditas unggas bebek atau itik memiliki produksi yang sangat rendah, yakni hanya 3,6 juta pada tahun 2015. Adapun bahan pakan yang saya pilih adalah dedak padi. Dedak padi merupakan sumber energi yang berasal dari limbah penggilingan padi. Dedak padi ini sering juga disebut sebagai bekatul jika pecahan berasnya lebih banyak terdapat di dedak padi ini. Nah, untuk dedak padi ini terbagi menjadi dua, yakni dedak padi halus dan dedak padi kasar. Untuk dedak padi yang saya punya adalah dedak padi tergolong ke dalam dedak padi halus, sebab bisa dilihat teksturnya sendiri berbentuk bubuk. Untuk potensi dedak padi yang ada di Kabupaten Polewali Mandar cukup besar, sebab Kabupaten Polewali Mandar merupakan kabupaten yang memiliki produksi padi terbesar di Provinsi Sulawesi Barat, yakni luas produksi pada tahun 2018 mencapai 54,93 ton per hektar. Dedak halus termasuk dalam klasifikasi nomenklatur internasional, klasifikasi sumber energi yang mempunyai kadar protein sekitar 12%, di mana 75-80% dapat dicerna. Penyusun utamanya adalah karbohidrat yang masih utuh berupa biji, biasanya 3/4 bagian merupakan pati, dan daya cernanya sekitar 95%, serta kadar serat kurang dari 18%. Dedak halus biasanya digunakan sebagai pakan ternak ruminansia unggas, terkhusus bebek atau itik. Dedak halus tergolong kelas 4 dengan warna coklat, tekstur bubuk, rasa hambar, dan aroma yang khas. Klasifikasi secara konvensional dedak adalah Carbacus concerats. Kandungan nutrisi dedak adalah protein kasar 12%, lemak 13%, serat kasar 12%, abu 10,1%, dan 41,9% BETN. Penggunaan dedak padi dalam ransum unggas adalah 0-15% menurut Rashaf tahun 2020. Tangen Jaja dan kawan-kawan pada tahun 1992 melaporkan bahwa ternak itik toleran terhadap pemakaian dedak ransum sampai 60% dengan kandungan serat kasar 23%. Antinutrisi yang ada pada dedak menurut National Research Council pada tahun 1994 meliputi trypsin inhibitor dan antithiamin faktor. Pada unggas, antinutrisi dibagi menjadi 3, yakni anti karbohidrat, anti protein, dan anti mineral. Anti karbohidrat yang ada pada dedak adalah non-starch polysaccharida atau NSP. NSP merupakan karbohidrat kompleks yang terlihat pada endosperm dinding sel dari biji sereal. Karbohidrat ini sukar dicerna sehingga lolos dari saluran pencernaan dan mengikat air, sehingga viskositas cairan dalam saluran pencernaan menjadi tinggi. Viskositas yang meningkat
akan menyebabkan transport nutrien dan absorpsi menurun. Selain itu, NSP akan mempengaruhi mikroflora dalam saluran pencernaan dan menurunkan energi metabolisme. Formulasi pakan Mary dengan patokan 14-16% protein dan energi metabolis sebesar 2.800 kilokalori per kilogram meliputi formulasi yang pertama adalah jagung 20%, dedak 20%, menir 15%, kedelai 15%, bungkil kelapa 5%, tepung ikan 10%, tepung darah 10%, dan tepung tulang 5%. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.